Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi dalam acara pelatihan membuat video dan film pendek. Ini nanti kegiatan kita adalah kita mereview film sepatu usang yang telah diproduksi oleh kakak kelas kalian. Setelah itu mendapat pelatihan mengenai teknik pengambilan gambar, pengambilan angle yang baik untuk film maupun video dari narasumber kita, Mas Kukuh Pujo Saputro. Mas saya Kukuh Pujo Saputro. Sekarang aktivitas saya sebagai videografer juga sutradara film pendek dari beberapa produksi. Ya, terima kasih. Itu tadi sekilas perkenalan singkat. Kemudian setelah review film, kalian mendengarkan penjelasan atau materi dan ada sesi tanya jawab. Kenapa Budia memberikan pelatihan ini? Tujuannya untuk apa? Agar bisa membuat video. Penting atau tidak menurut kalian kompetensi membuat video di era sekarang ini? Penting sekali, Bu. Latar belakang Mas Kukuh ini apa pendidikannya? PGSD, Universitas Muhammadiyah Malang. Pendidikan guru SD. Nah, ini kenapa Budia memberikan pelatihan ini? Karena walaupun kalian STM jurusan teknik sepeda motor, penting untuk kalian mempunyai life skill lain selain masalah teknik. Kemampuan lain dari bidang ini nanti akan membuat kalian memiliki langkah lebih lebar untuk berkarir di era abad 21 ini karena perkembangan teknologi yang semakin canggih, perkembangan ini mengharuskan atau menuntut kalian untuk memiliki kompetensi di bidang ini. Jadi Budia memberikan pelatihan teknik pengambilan video atau gambar dalam film pendek. Kemudian langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu kita mereview film Sepatu Usang. Kita tonton videonya dulu ya, dia share. Namaku Dirgantara Putra. Keberhasilan yang kurai saat ini berawal dari sebuah sepatu. Ya, sepatu Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Sepatu dan nasihat-nasihatmu telah menjadi jembatan kesuksesan. Nah, itu tadi film pendek Sepatu Usang yang telah diproduksi oleh SMK Muhammadiyah 2 Genteng. Tentunya silakan diberikan penilaian terhadap film yang diproduksi oleh siswa kami tadi. Untuk film yang tadi banyak hal sebenarnya yang mestinya diperbaiki. Contohnya dari sudut pandang pengambilan gambar, bagaimana seharusnya menjelaskan si aktor itu melalui gambar yang disajikan. Jadi ketika gambar itu diambil, kita berpikir dari mana sudut pandang orang yang melihat itu. Makanya mata lensa, mata kamera itu akan melihat bagaimana sudut pandang orang, apakah yang menjelaskan tentang orang ini sedang seperti apa, sedang ngomong apa, dan banyak angle gambar yang harus kita pakai. Jadi berbagai angle itu menjelaskan artinya masing-masing. Close up itu yang endingnya cuma terlihat wajah atau terlihat sebuah gambar yang full dalam satu layar. Itu menjelaskan bagaimana kalau si manusia close up-nya tadi, si close up wajah orang, dia melihat mimik wajahnya langsung. Jadi kalau medium ya medium, masih ada space room untuk gambar. Jadi jangan pernah memotong gambar itu seolah-olah badan manusia itu terpotong sebelah. Satu itu. Yang kedua, jenis-jenis gambar, jenis-jenis angle itu masing-masing punya arti masing-masing. Ketika kita menjelaskan bagaimana gambar itu bercerita tentang apa, kita harus menjelaskan harus seperti medium, jauh banget, dan di situ kita tiba-tiba close up, kan tiba-tiba kayak terlalu ekstrim ketika sudah di jarak jauh tiba-tiba di close up, kan gitu kan terlalu. Jadi basicnya harus kita step-stepnya harus tertata. Kemudian anak-anak, mungkin Yogi sama Bagus ada yang perlu ditanyakan, mumpung kita ada narasumber yang bertalenta. Beliau ini karyanya sangat banyak kan, sambil Budia tampilkan profil dari si Mas Kukuh ini. Ini beliau juga pernah menjadi kru film Kafir yang diproduksi oleh Star Vision. Kemudian juara 2 video kreatif se-Jawa Timur tahun 2018. Oh ya, untuk Mas Kukuh, ketika ada adegan flashback
atau ketika adegan masa lalu, itu penting nggak sih buat kita menampilkan hitam putih, gambar hitam putih? Basicnya flashback itu kan nggak harus branding dengan warna yang vintage kayak hitam putih dan lain-lain. Kalau bisa memang nggak ada sama sekali perbedaan antara color grading awal sampai akhir. Jadi nggak mengganggu sama sekali bagaimana orang kok ini tiba-tiba kayak gini. Oh berarti kalau gambar hitam putih itu zaman dulu. Tiba-tiba saya masukkan juga gambar hitam putih itu yang melamun, orang melamun atau orang apa itu tiba-tiba hitam putih. Apakah itu zaman dahulu juga tidak. Jadi jangan pernah menyamakan persepsi bahwasanya ketika gambar hitam putih itu gambar yang enggak. Ya baik, penjelasan yang sangat menarik. Ayo silakan ditanyakan yang lainnya. Saya mau bertanya Pak, Monggo. hal yang paling penting yang harus diperhatikan saat membuat video itu apa ya Pak? Kalau hal terpenting semua aspek penting. Pertama skenario, sama mau bikin cerita apa, ceritanya mau bagaimana. Yang kedua, habis itu pemainnya siapa saja. Ketika sama menentukan saya mau bermain dengan 3 orang, 1 cewek, 2 cowok, karakternya harus muncul apa enggak dari mereka, itu harus pilih. Yang ketiga, peralatan. Ketika jenengan mau bikin sebuah video, peralatannya harus apa aja, lensa, kamera, kayak kalau ada dialog harus pakai wireless clip on, harus seperti apa, kayak gitu semua harus dipikirkan. Terus habis itu ketika semua peralatan telah lengkap, habis itu mikir lagi di mana mau syutingnya. Setelah di mana mau syuting, habis itu mikir lagi juga kira-kira durasi pembuatannya sepanjang apa. Jadi ketika masa produksi itu semakin panjang, anggaran yang terbuang juga semakin besar. Kira-kira untuk pelajar itu memungkinkan nggak ya membuat video tapi dengan alat seadanya, misalnya menggunakan HP? Sangat bisa. Beberapa mungkin teman-teman tahu lah, kalau anak-anak muda sekarang kan tahu namanya salah satu akun Instagram berjalan 24 jam tahu. Sosial media itu kan mereka produksi beberapa sitkom kayak namanya Pak D apa itu yang kemarin dia cuma pure pakai handphone, ngeditnya pun pakai handphone kayak gitu. Agus Kota, contoh kayak Bayu Skat, kayak Reza Arab, kayak apa ya, Erik Liao atau seperti apa dulunya ya kayak gitu. Karena kamera yang terlalu mahal, mereka cuma pakai HP, mereka dikira orang gila yang ngomong-ngomong sendiri, habis itu upload Facebook, habis itu upload YouTube. Basicnya mereka dianggap pertama emang orang gila, tapi lama-kelamaan orang baru sadar, oh ternyata berbeda juga ketika mereka mau bikin sesuatu karya. Jadi bikin aja semua. Ketika bikin sebuah karya itu nggak harus berpikir nanti dicemooh orang lah atau seperti apa lah, nggak usah dipikir. Yang penting bikin karya dulu, bikin apa yang pengen kalian bikin. Selama ada yang hobinya mancing, ya udah aktivitas kalian mancing, bikin dari HP, ngomong sendiri. Kalau ada teman bantu sampai ngomong. Habis itu kegiatan kalian seperti apa, yang hobi layangan juga, semua hobi bisa jadikan ladang uang. Cuman kalau memang sekarang itu akun YouTube yang jadi prioritas, ditanya sedikit-sedikit orang bikinnya saya pengen jadi YouTuber, saya pengen jadi artis Instagram, saya pengen jadi artis Facebook. Sebenarnya semua akun media sosial itu bisa menghasilkan uang. Bahkan YouTube sekarang nggak sebesar penghasilannya orang yang sekarang pindah ke Facebook. Facebook sekarang bisa menghasilkan uang dengan Google AdSense-nya juga. Ya, berarti kita tidak perlu menunggu punya alat yang canggih dan biaya yang mahal. Dengan HP, kamera HP pun kalian bisa berkarya, kalian bisa memproduksi suatu video pendek dan itu akan terupgrade sendiri nanti ketika kalian sudah lebih profesional. Ya, begitu Mas Kukuh ya. Semua pertanyaan sudah terjawab dan terima kasih untuk Mas Kukuh. Mas Kukuh ini memberikan kita pandangan atau wawasan bahwa pendidikan atau jurusan ketika kita sekolah itu tidak menentukan karir kita ke depannya. Artinya ketika beliau kuliah PGSD jadi guru SD, tapi beliau pada kenyataannya sekarang memilih menjadi videografer dan jiwanya di situ, dan beliau bisa profesional di jalan itu. Budiah berharap kalian terinspirasi
ketika kalian sekolah teknik mesin, teknik otomotif, kalian tidak hanya mempelajari tentang itu, tapi kalian harus mengembangkan sayap kemampuan kalian di bidang lain. Contohnya di bidang videografi seperti ini. Bu. Nah, itu yang perlu dihilangkan. Bodoh amat ya dengan perkataan orang, yang penting kalian berkarya dan kalian tidak melanggar norma. Silakan terus berkarya. Apapun omongan orang tidak perlu diperdengarkan, karena omongan-omongan negatif itu ya anggap angin lalu. Mereka tidak ikut berjuang bersamamu. Nanti ketika kalian sukses baru mereka tahu kemampuanmu seperti apa. Ya, bagus. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait refleksi pelatihan kita hari ini? Ya Bu, saya bisa mengetahui dasar-dasar pembuatan video yang lebih baik lagi. Terima kasih. Nah, sekali lagi terima kasih Mas Kuko bisa membagikan ilmu, inspirasi kepada saya dan anak-anak saya. Semoga mereka nantinya dapat berkarya dan menghasilkan suatu video maupun film yang luar biasa yang dapat menginspirasi banyak orang. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.